Salam sejahtera sahabat. Hal terbaik dalam hidup adalah campuran kebaikan dan penderitaan. Jalan menuju kebahagiaan diaspal dengan kesulitan. Sabtu 24 Juli, bacaan Injil diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh telah melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah kedua itu tumbuh bersama sampai waktu menuai." Sahabat, mengapa ada begitu banyak kejahatan di dunia? Yesus menjawabnya, musuh yang melakukan ini. Lalu, mengapa Tuhan tidak memusnahkannya? Dikatakan bahwa sejak orang tua pertama kita melakukan dosa, kebaikan dan kejahatan tumbuh bersama. Sahabat, tidak dapat menghilangkan kejahatan tanpa mempertaruhkan akan kehilangan kebaikan juga, karena mereka saling terkait. Mengapa ayah sahabat membawa Anda ke dokter gigi jika ia tahu Anda akan menderita? Karena hasilnya akan menjadi perbaikan pada gigi sahabat. Mengapa Tuhan membiarkan kita menderita? Untuk alasan yang sama tentunya sahabat. Pencinta penderitaan. Orang tua menderita untuk anak-anaknya, pasangan untuk kekasihnya, dan teman-teman untuk teman yang mereka cintai. Kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Buttercup dalam film The Princess Bride. Dia memilih untuk tidak mencintai sehingga dia tidak pernah menderita lagi. Kalau cinta itu ada, maka pasti ada tanda-tandanya. Cinta mampu membuat apa yang pahit terasa manis, sahabat. Kalau kita tidak merasa tanda-tanda itu, maka artinya cinta itu belum ada. Kalaupun ada, itu artinya masih kecil, sahabatku. Santo-santa menjadi orang suci karena mereka tidak pernah menyerah. Santa Teresia dari Avila menjelaskan bahwa mereka yang ingin menjadi santo-santa harus memiliki tekad yang besar dan sangat teguh untuk bertekun sampai akhir. Apapun yang terjadi, apapun pekerjaan yang kita jalani, dan apapun kritik yang akan muncul. Dan Santo Josemaria menulis, apa rahasia ketekunan? Cinta, jatuh cinta, dan Anda tidak akan meninggalkan dia. Maria, perawan yang paling setia, bantulah aku untuk bertekun. Bunda Maria, harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.